Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Ansor Serbaguna selalu siap berkhidmat kepada kiai dan ulama, serta membela dan mempertahankan agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di balik itu, siapa yang tak kenal dengan sosok Panglima tertinggi Banser, yakni Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini umat sebagai ulama besar yang memiliki kealiman dan keilmuan yang sangat tinggi, serta memiliki karomah yang istimewa. Beliau juga dipercaya sebagai Presiden Thariqah Indonesia dan Ketua Forum Sufi Internasional. Beliau juga ulama yang memberikan gelar Syekh kepada Ustadz Abdul Somad. Kisah karomah Al-Habib Lutfi yang luar biasa sudah banyak diceritakan dan disaksikan langsung oleh para santri dan pengikutnya. Berikut adalah karomah beliau. Yang pertama, seekor kambing tunduk kepada Habib Lutfi. Pada saat mengadakan Maulid Nabi pertama di Gang 7, Habib Lutfi mau menyembelih seekor kambing. Kambing itu pun diikat pada sebuah pohon jaran. Saat mau disembelih, tiba-tiba kambing itu kabur. Habib Lutfi bin Yahya pun hanya tertawa sambil berkata, "Kambing untuk menghormati Kanjeng Nabi kok malah kabur." Tidak lama setelah Habib Lutfi berkata seperti itu, kambing itu mendekati Habib Lutfi dan menjatuhkan diri di hadapan Habib Lutfi. Kambing itu pun lalu disembelih sendiri oleh Habib Lutfi bin Yahya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, ditantang 10 dukun uji kesaktian. Pernah suatu ketika 10 orang dukun yang ingin menguji kesaktian Habib Lutfi. Dukun yang terlihat angkuh dengan ilmu yang mereka punya ingin melihat seberapa besar karomah Habib Lutfi. 10 dukun itu mulai komat kamit membacakan mantra pada keris yang diyakini mereka punya kekuatan dahsyat. Lalu diletakkan keris itu di hadapan Habib Lutfi. Lalu dukun itu berkata, "Ambil jika Habib mampu." Habib Lutfi menghadapi mereka cuma menggunakan senyum dan menyapu keris itu tanpa membuang-buang tenaga. Ke-10 dukun itu kaget terkejut, kok bisa kerisnya disapu? Setelah itu Habib Lutfi bin Yahya mencabut bulu rambut yang ada di kepalanya dan meletakkannya persis di depan 10 dukun itu. Maka beramai-ramailah dukun itu dengan sekuat tenaga mengambil satu helai rambut Habib Lutfi. Tetapi tidak satu pun mereka mampu mengambil bulu rambut itu. Akhirnya 10 dukun itu segera meminta maaf dan menjadi murid Habib Lutfi hingga saat ini. Yang ketiga, menyembuhkan kaki patah. Muhammad Syamsuri ialah murid Habib Lutfi yang pernah mengalami kecelakaan di tol Cipularang dan mengalami retak tulang kaki hingga sang dokter sudah tak mampu menangani lukanya. Namun Syam tidak putus asa. Ia kemudian pergi menghadap Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan untuk meminta doa supaya ia bisa kembali kerja di Jakarta. Lalu Habib Lutfi berkata bahwa kaki ia tidak mungkin sembuh seumur hidup dan harus memakai kursi roda. Syam beserta keluarganya menangis sedih akan berita itu. Setelah itu Habib Lutfi pun pergi dan membiarkan Syam di rumahnya selama 3 minggu. Syam hanya bisa sedih meratapi nasibnya. Tapi Allah berkehendak lain. Suatu malam Syam bermimpi didatangi Habib Munzir Al-Musawa dan memberikan lembar jadwal Majlis MR sambil berbisik, "Bilang Habib Lutfi bahwa kamu ikut saya di Jakarta." Pagi harinya Syam lantas menemui Habib Lutfi dan berkata bahwa ia mau ke Jakarta membantu dakwah Habib Munzir mengatur lalu lintas. Mendengar hal itu, sontak Habib Lutfi pun kaget. Syam lalu menceritakan kisah di dalam mimpinya. Akhirnya Habib Lutfi kemudian memeluk Syam dan berkata, "Kamu besok sembuh, pulang ke Jakarta berkah." Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Syam dengan air beberapa kali. Atas izin Allah, kaki Syam sembuh dan kini Syam bisa aktif kembali membantu lalu lintas Majelis Dakwah Habib Munzir di Al-Munawwar dengan aktif. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat dan memberikan kepercayaan kepada kita mengenai kekuasaan Allah atas walinya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara klik like, share, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.